Kita memaksimalkan waktu sudah lebih 10 menit. Mulai berkenan Dini deh moderatornya. Jadi habis upacara ya. Oke, mangga kita mulai aja. Bismillah. Ya, sebentar. Kok ini? Oh, apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat juga untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 kita masih bisa bertemu secara virtual dalam rangka diskusi daring PPKM Pangkal Paham Kajian Mendalam. Sebelumnya yang saya hormati Pak Kadif, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Endun Abdul Haq. Sehat terus Pak. Kemudian Bapak Ibu komisioner dari kabupaten kota. Baik, juga ada yang saya lihat ada Bu PLH Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Bu Ana. Salam sehat semua dan juga Ibu Bapak semua. Saya agak tegang ini tiba-tiba. Baik, di hari yang baik ini satu hari menjelang Idul Adha dan ini adalah hari puasa Arafah. Mudah-mudahan kita semua terus dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pandemi yang sedang melanda dunia dan khususnya Indonesia yang kita sedang menghadapi kondisi yang sangat tidak baik ini bisa cepat berlalu dan mudah-mudahan juga ke depan tidak ada lagi PPKM, apalagi PPKM darurat yang akhirnya dibuat juga sama Pak Endun. PPKM di cocok logi. Baik, hari ini Bapak Ibu mohon izin saya Dini Lestari dari KPU Provinsi Jawa Barat untuk memandu PPKM sesi keempat dengan tema verifikasi faktual calon anggota DPD. Tentunya verifikasi ini akan kita laksanakan pada saat menjelang pemilihan umum 2024. Kita harus bersiap dan menjadikan apa yang kita lalui di 2019 sebagai sejarah dan masukan. Nah, untuk itu, untuk melihat, merefleksi apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, pada pemilihan sebelumnya, marilah kita langsung saja untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Kadif Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Endun Abdul Haq. Mangga Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih. Suaranya bagus ya, Din ya? Iya Pak, ya, jelas-jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertemu dalam majelis diskusi daring PPKM Pangkal Paham, kajian mendalam yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, khusus divisi teknis, yang sekarang ini kalau lihat masa PPKM-nya, ini sesi terakhir ya, sesi yang keempat, yaitu tema mengenai virtual DPD, peserta pemilu perseorangan, yang tentu sekali lagi ini menjadi tugas kita nanti melaksanakan salah satu tahapan pemilu 2024 yang akan datang. Sesi yang terakhir ini di PPKM maksimal sampai dengan tanggal 20 ya, kita tidak tahu, barusan tadi disinggung di apel juga, Bu PLH Sekretaris, belum terbit itunya ya, surat edaran perpanjangan PPKM ya. Oh iya Pak, belum. Nanti Belum. kalau sudah ada di-share. Lagi Oke. nunggu dari Sekjen KPU. Oke, siap. Terima kasih Bu PLH Sekretaris. Sama-sama Pak. Jadi nanti kita tunggu produk hukum selanjutnya terkait dengan perpanjangan PPKM. Walaupun di berbagai media itu sudah disinggung ya, sampai dengan akhir Juli, malahan katanya ada yang sampai dengan 17 Agustus gitu. Nah, kita tidak tahu, nanti menunggu kepastian waktu perpanjangan PPKM darurat ini. Tentu kalau PPKM darurat diperpanjang, ya berarti work from home atau bekerja dari rumah juga kemungkinan diperpanjang. Dengan demikian nanti mudah-mudahan Pak PLT atau PLH Kabag HTH bisa merancang tema berikutnya untuk kita bisa mengisi waktu WFH 100% ini di rumah masing-masing dengan produktif gitu ya, mempersiapkan aspek knowledge-nya, pengetahuan kita terkait berbagai hal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh moderator Dini, memang hari-hari ini itu memang kita cukup prihatin ya. Jadi saya lihat sih dampak, mungkin ya satu sisi dampak ekonomi yang sangat kelihatan. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita pedagang kecil itu dengan adanya PPKM darurat ini sangat dibatasi. Sementara tentu kebutuhan mereka kan tidak bisa dibatasi gitu ya. Gitu. Ini saya posisi lagi di Kuningan, ada teman saya yang sampai dia ngecat mobil itu pakai pilok sebagai protes PPKM. Karena kasihan dia pedagang rumah makan tapi ditutup. Ya, saya kira itu ekspresi masyarakat kita yang ini. Tapi satu sisi memang betul-betul kita harus memperhatikan kesehatan kita. Gitu ya. Jadi dari 3M sekarang kan menjadi 5M. Ya. Dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sekarang ditambah menjauhi kerumunan, dan yang kelimanya itu membatasi mobilisasi atau interaksi. Jadi mungkin karena situasi pandemi sekarang banyak yang menyebut second wave, begitu ya, gelombang kedua. Jadi memang tidak cukup mencuci tangan, memakai masker,
ataupun menjaga jarak, 3M itu ya ditambah 2M lagi, yaitu menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi atau interaksi. Nah, oleh karena itu tentu mudah-mudahan upaya pemerintah seperti ini, kita sebagai good citizenship, ya, warga negara yang baik, bisa melaksanakan 5M yang sekarang digencarkan oleh pemerintah. Karena suruh di rumah, ya lagi-lagi kita harus mengisi waktu yang luang ini untuk kita berdiskusi atau berbagi pengetahuan. Rekan-rekan yang saya hormati, saya banggakan, ini banyak rekan-rekan ketua KPU Kabupaten Kota, khusus di Jawa Barat, ya, juga para komisioner, para pejabat sekretariat di KPU Jawa Barat. Tadi disebut ada Bu PLH Sekretaris, ada PLH Kabag HTH dan tim, dan seluruh staf. Juga ada sahabat saya, teman saya ini, Kang Win, Divisi Teknis KPU Kalimantan Barat. Siap, Kang. Alhamdulillah terus bergabung. Teman-teman dari KPU Kabupaten Kota di luar Jawa Barat, saya lihat banyak nih. Kang Noval nih dari Payakumbuh, ya. Kemudian dari... Assalamualaikum, Kang. Salam. Terima kasih, Bang Noval. Kemudian dari Mojokerto, dari teman-teman yang lain. Selamat bergabung. Ya, kita berbagi diskusi berbagai hal yang saya kira bermanfaat bagi kita semua sebagai penyelenggara. Mungkin juga teman-teman yang lain yang menjadi partisipan. Tema hari ini sengaja kita diskusikan untuk berbagi, ya, terkait dengan verifikasi calon anggota DPD, ya, jadi peserta pemilu perseorangan, yang saya kira mungkin ini bagi teman-teman yang mungkin belum 2 periode sama juga, ya, belum mengalami situasi verifikasi semacam ini. Mungkin yang sudah 2 periode pun kadang lupa, gitu ya, saya juga lupa. Tapi 2 hari ini saya mencari berbagai referensi, jadi banyak hal yang memang betul ini saya kira kita harus mempersiapkan terkait dengan verifikasi calon peserta pemilu perseorangan ini, yaitu DPD, gitu ya. Nah, ada hal yang lagi-lagi saya ingin sampaikan, khusus bagi teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi memang KPU Kabupaten Kota itu betul-betul sebagai eksekutor, ya, sebagai implementator berbagai tahapan, termasuk salah satunya adalah tahapan verifikasi ini, ya, verifikasi calon perseorangan peserta pemilu, yaitu DPD, ya. Dan DPD ini menurut saya bagi teman-teman mungkin yang penyelenggara, ya, ini memang bisa saja belum memahami secara komprehensif terkait dengan institusi kelembagaan DPD ini. Makanya beberapa institusi strategis, ya, semacam LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang nanti akan berubah menjadi BRIN, ya, Badan Riset Nasional, begitu. Kemudian juga beberapa civil society yang concern terhadap keberadaan lembaga-lembaga ini sedang melakukan riset juga terkait dengan eksistensi atau keberadaan DPD ini, gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan cita hukum dari keberadaan DPD ini atau belum, begitu ya. Jadi ini karena
seperti kita ketahui, keberadaan DPD ini kan sejak pemilu langsung pertama tahun 2004 yang lalu. Gitu ya. Nah ini saya kira penting untuk kita tambah pendalaman, wawasan mengenai keberadaan DPD ini. Gitu ya. Rekan-rekan sekalian, makanya saya ini sudah buat materi menerangkan terkait DPD dulu. Gitu ya. Mohon izin saya share screen. Share screen terkait materi tema diskusi hari ini. Sudah kelihatan ya? Sudah ada, Pak. Oke. Jadi pendaftaran dan verifikasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini lagi-lagi saya membatasi ya pengalaman pemilu 2019 yang lalu. Karena sekali lagi untuk proses pendaftaran, verifikasi Dewan Perwakilan Daerah untuk pemilu 2024 tentu kita akan menunggu fix ya, kepastian regulasi yang tentu nanti Bapak Ibu pimpinan kita di KPU RI akan melakukan proses mungkin revisi ataupun hal-hal lain ya, karena saya lihat nanti kita cermati begitu ya, ada beberapa perubahan yang saya kira bisa saja mungkin nanti diambil oleh Bapak Ibu pimpinan kita. Jadi saya membatasi ini pengalaman pemilu 2019. Bapak Ibu partisipan yang saya muliakan, kita akan memulai pemahaman dulu mengenai DPD. Saya sampaikan Dewan Perwakilan Daerah itu apa sih dulu gitu ya, apalagi mungkin yang baru bergabung menjadi penyelenggara pemilu di 2009 atau 2014 atau mungkin yang kemarin 2019 mungkin belum memahami betul gitu ya. Jadi Dewan Perwakilan Daerah ini pembentukan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah ini yaitu hasil dari amandemen ketiga. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai grand norm gitu ya, sebagai payung hukum tertinggi di negara kita, itu sudah mengalami proses amandemen, yaitu perubahan 4 kali. Ya, 4 kali. Nah, DPD ini dilahirkan melalui amandemen ketiga, yaitu tahun 2001, November 2001. Jadi DPD menjadi salah satu sistem perwakilan parlemen gitu ya di Indonesia, dari yang tadinya di Indonesia ini menganut paham unikameral gitu ya, unikameral menjadi sistem bikameral. Jadi 2 kamar sering menyebutnya ya, 2 kamar. Nah, ini sejak amandemen 2001. Kemudian dari perubahan tersebut, yang memang perubahan aspirasi dan seterusnya dilahirkanlah DPD ini memang tidak seketika ya. Tentu melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang dari aspirasi masyarakat gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang kuliah ataupun yang sekolah angkatan 90-an, dulu kan kita mengenal DPR, MPR itu ada utusan daerah ya. Utusan daerah, mungkin itu cikal bakalnya begitu ya. Nah, karena ini tentu banyak aspirasi dari daerah, kemudian pembahasannya cukup panjang ya. Kemudian juga diskusi di MPR RI, khususnya panitia ad hoc 1 ya. Kemudian juga ada aspirasi atau tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang sejalan dengan masa reformasi tahun 99. Saya kira yang kuliah angkatan dengan saya 95-an begitu ya, masuk kuliah 95 begitu ya, saya kira mengalami proses reformasi 97, 98 begitu ya.
Waktu itu padahal pemilunya baru 97. Saya ingat betul tuh 97. 97 itu pertama kali ikut pemilu gitu ya. 2 tahun kemudian 99 tuh ikut pemilu lagi. Sudah pemilu lagi. Kemudian termasuk juga dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain, khususnya di negara yang menganut paham demokrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat tulisan catatan ini, bahwa memang proses lahirnya DPD ini sejarahnya memang cukup panjang, gitu ya. Banyak konspirasi, tuntutan politik, studi banding, dan lain-lain dari sistem perwakilan unikameral menjadi bikameral ya, di negara kita. Saya kira ini bagian dari sejarah ketatanegaraan kita yang harus kita mengetahui, gitu ya. Nah, kelahiran Dewan Perwakilan Daerah ini sangat didasari oleh keinginan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Saya kira karena dulu isu otonomisasi daerah dan seterusnya juga ini diwujudkan, ya, mungkin diwujudkan cita hukum itu, akhirnya dibentuklah institusi DPD. Kemudian ada satu harapan, DPD ini dibentuk sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah. Jadi saya kira ada cita-cita hukum yang tinggi, ya, tidak hanya berbicara wilayah politik ansih gitu ya pada saat pemilu yang lalu, tapi tentu ada jembatan, ada kepentingan antara pusat dan daerah, sehingga lahirlah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Meskipun saya lihat pada kenyataannya sampai dengan sekarang, ya, berarti sudah berapa tahun, sudah hampir 20 tahun ya, 4 kali pemilu, peran dan keberadaan DPD ini dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah daerah dan pusat serta representasinya sebagai wakil daerah belum mampu menjawab tantangan tersebut secara maksimal. Saya kira ini kita sebagai warga masyarakat merasakan sendiri kelihatannya, ya. Apalagi saya kira kalau kita warga Jawa Barat. Tapi tentu kita berharap proses quality continuous improvement, begitu ya, proses perbaikan terus dari sisi kualitas kelembagaannya, perannya, dan lain-lain. Berharap saya kira ada perbaikan. Nah, jadi saya mengambil pengertian DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang dalam bahasa Inggris ini disebut House of Representativeness of the Republic of Indonesia. Jadi apa ya, mungkin kalau diterjemahkan tekstual ini rumah perwakilan, begitu ya. Nah, DPD ini merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Jadi DPD ini terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih, ya, melalui pemilihan umum. Yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi ingat betul dulu kalau kita mempelajari PMP, begitu ya, pendidikan moral Pancasila, disinggung juga soal lembaga-lembaga tertinggi, lembaga tinggi kalau dulu ya. Nah, DPD ini belum ada. Nah, DPD ini adalah baru yang merupakan perwakilan wakil-wakil daerah dari setiap provinsi, ya, yang dipilih melalui pemilihan umum. Bapak Ibu sekalian, para partisipan, DPD ini sengaja didesain sebenarnya hampir atau memang hendak menyerupai DPR RI. Ya, dulu mungkin ini diskursus saya. Jadi mirip atau hampir menyerupai DPR RI. Ya. Jadi kalau DPR RI, Pak, kita tahu perwakilan dari partai politik, ada calon-calon anggota DPR RI yang merupakan perwakilan parpol. Kalau DPD itu dari perseorangan, gitu ya. Nah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 45 amandemen bahwa DPD merupakan representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi konstituen perwakilan. Jadi seperti tadi disampaikan, di DPD itu adalah
merupakan wakil langsung rakyat atau masyarakat di provinsi masing-masing, ya, yang dipilih melalui pemilu, gitu ya, dari perseorangan. Jadi peserta pemilu perseorangan. Tugas dan tanggung jawab DPD berkisar pada pengawasan, kemudian pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah, beserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk undang-undangan. Jadi seperti tadi disampaikan, karena house representativeness, jadi kepentingan di setiap provinsi itu dikatalisator, ya, dijembatani, dikanalisasi oleh DPD, begitu ya, yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi ke dalam produk undang-undang. Jadi undang-undang yang tentu merupakan produk DPR dan pemerintah, ya, karena memang yang produk undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Dalam hal ini sebenarnya peran DPD sangat strategis, karena dengan begitu pemerintah pusat sebenarnya mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam hal penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Jadi memang kalau kita memahami secara simplikatif, ya, secara sederhana, DPD ini menjadi partner, ya, rekan kerja dari pemerintah pusat. Tapi dia juga lembaga negara, gitu ya, yang menjembatani hubungan pemerintah pusat dan daerah. Secara sederhana berdasarkan pasal 22D dapat dikatakan bahwa peran dan kewenangan DPD hanya sebatas pengusulan RUU. Oh, kalau undang-undang itu dibentuk atau merupakan pembentuk undang-undang itu DPR dan pemerintah, jadi DPD ini hanya sebatas mengusulkan saja RUU, rancangan undang-undang. Itu pun, nah ini dibatasi juga, itu pun terkait dengan otonomi daerah, pengawasan khusus untuk bidang otonomi daerah, serta turut serta dalam pembahasan RUU yang terkait dengan otonomi daerah. Jadi berarti tidak semua RUU. Nah, kalau kita memahami, nah ini saya kira penting mengetahui dan menyelami. Jadi DPD ini sebagai partner pemerintah pusat punya kewenangannya sebagai lembaga negara, punya kewenangannya sama, tapi hanya sebatas mengusulkan. Itu pun tema-tema atau terkait dengan undang-undang yang terkait dengan kepentingan daerah, otonomi daerah, ya. Tapi ketika RUU yang tersebut belum dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah, atau hanya sampai pada rapat pembahasan tingkat 1 di DPR. Jadi hanya pembahasan tingkat 1 di DPR. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin ini mendalami, ya, DPD kita itu kewenangannya hanya sebatas mengusulkan RUU, itu pun yang terkait dengan otonomi daerah. Bisa saja terkait dengan undang-undang bidang politik misalnya, bisa saja mungkin mengusulkan, ya, kalau sudah sampai dengan pembahasan tingkat 1. Sampai dengan pembahasan tingkat 1. Pembahasan tingkat 1 itu kalau tidak salah sampai dengan fraksi-fraksi, ya. Nah, itu masih punya kewenangan. DPD ini masih punya kewenangan tapi kalau sudah di paripurna, kalau sudah di pembahasan di lebih dari tingkat 1 mungkin tidak bisa mengikuti. Ya itulah DPD. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kelembagaan DPD. Saya kira ini mungkin merefresh saja, ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum mendalami, yang belum mengetahui, atau yang sudah mengetahui, saya mengingatkan satu. Jadi itulah Dewan Perwakilan Daerah yang saya kira proses kewenangan dan lain-lainnya yang terjadi di kita, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu karena DPD ini diisi oleh perwakilan dari setiap provinsi berjumlah 4 orang, karena dipilih melalui pemilu, barulah diatur bagaimana proses kepesertaannya. Nah, proses kepesertaannya. Karena DPD itu orang-orangnya adalah peserta pemilu, ya tentu karena ingin dipilih melalui pemilihan umum, diaturlah kepesertaannya, gitu ya. Nah, ini baru masuk ke teknisnya. Ya, ini saya kira ini sebagai highlight saja rekan-rekan sekalian, pengalaman pemilu
2019. Jadi ini dasar hukumnya. Saya ingin meng-highlight saja, nanti Bapak Ibu lengkapnya nanti insya Allah saya share materinya. Jadi pemilu 2019 yang lalu khusus untuk DPD ya, itu kita masih pakai Undang-Undang 7 2017. Kita sekali lagi saya mengingatkan, kita tidak tahu nanti 2022 apakah revisi Undang-Undang 7 ini akan dibuka, mungkin juga terkait DPD begitu ya. Kemudian juga ada PKPU 5 yang dulu ini tentang tahapan. Karena Bapak Ibu sengaja dimasukkan PKPU 5 karena begini. Ini saya sudah buka PKPU 7 2018 tentang tahapan. Ada hal yang perlu dipahami ini terkait dengan tahapan. DPD terutama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, DPD itu terkait dengan calon kepesertaan pemilunya ya, ini sama dengan calon perseorangan dalam pilkada sebelumnya. Ini mohon diingat. Kenapa saya sebut sebelumnya? Jadi untuk DPD, ini kalau lihat tahapan PKPU 8 ya, saya sudah menganalisa tadi. Jadi sama dengan calon perseorangan kepala daerah dulu. Jadi dia itu menyerahkan dukungannya dulu. Jadi calon DPD itu menyerahkan dukungannya dulu, kemudian proses permin, verfak, ya dan seterusnya. Kemudian setelah itu ya dia boleh daftar walaupun belum mencapai dukungan memenuhi syarat minimal. Saya ulangi, ya ini supaya diketahui. Jadi pencalonan DPD ini itu diawali oleh penyerahan dukungan dulu, kemudian dilakukan permin, kemudian verpak, rekap, ya. Baru setelah itu boleh mendaftar. Ketika mendaftar, ya itu bersamaan dengan dukungan perbaikan. Makanya tadi saya bilang sama dengan calon perseorangan kepala daerah sebelumnya. Yang sebelumnya, sebelum 2020 ini ya, sebelum 2020 pilkada itu sama. Jadi calon independen itu kalau kita sebut calon independen ya perseorangan bupati, gubernur, itu menyerahkan dukungan, permin, kemudian perpak, rekap, ya boleh daftar. Padahal dia misalnya belum memenuhi syarat dukungan. Nah gitu. Tapi kalau calon independen 2020 kemarin itu tidak. Jadi penyerahan dukungan, kemudian permin, perpak, ya setelah ketahuan perpak kurang, perbaikan, ya kemudian permin lagi, perpak lagi, perbaikan, rekap. Kalau rekapnya sudah MS semua, memenuhi batas minimal dukungan, boleh daftar. Nah itu yang calon independen 2020. Saya kira teman-teman yang kemarin calon perseorangan tahu. Jadi DPD ini, rekan-rekan sekalian, saya mencontohkan ini ya, biar paham. Ya. Jadi untuk calon DPD pemilu 2019, ya, saya menyinggung pemilu 2019, ini penyerahan dokumen syarat dukungannya ini tanggal 22 April. Nah ini saya mengutip, makanya tadi saya sebut PKPU 5 ya, yang untuk PKPU 7, itu penyerahan dukungannya DPD itu dulu itu 22 April 2018. Terus ya, April, Mei, Juni, itu permin, perpak, ya, dan seterusnya. Kemudian calon DPD itu daftar 9 Juli. Oh, berarti berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, 3 bulan proses permin dan verfak, termasuk rekap. Ya, baru daftar, ya daftar itu bulan Juli. Saya lihat di sini PKPU 7 itu tadi penyerahan dukungannya 22 April, daftarnya
9 Juli. Nah, yang ikut penyerahan dukungan ada hak mereka untuk daftar, walaupun belum memenuhi syarat batas minimal dukungan yang memenuhi syarat, gitu ya. Nah, kapan perbaikannya? Ya, kapan perbaikannya? Yaitu pada saat setelah daftar. Nah, gitu. Jadi ini teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pemahaman. Jadi untuk DPD itu penyerahan dukungan dulu, baru kemudian proses permin verpak, kemudian daftar. Ya. Jadi itu yang penting. Makanya saya sebut PKPU tahapan. Kemudian PKPU 14 tahun 2018 tentang pencalonan DPD, ya, saya kira teman-teman pelajari. Kemudian ada keputusan KPU nomor 71, kemudian terkait dengan saya kira ini mungkin juknis, ya, atau terkait dengan kalau tidak salah ini batas jumlah penduduk kalau tidak salah, karena jumlah penduduk dalam satu wilayah provinsi itu harus ditetapkan dulu terkait dengan nanti besaran dukungan. Besaran dukungan nanti saya sebut. Kemudian surat edaran KPU, ada SE, ya, tentang formulir dukungan persoalangan. Kemudian juga ada keputusan KPU 316 tentang teknis, juknis atau pedoman teknis penyerahan syarat dukungan. Kemudian litmin, faktual, rekap, dan jadi rekan-rekan sekalian, saya kira Pak Gugum berkenan ini sambil saya presentasi berbagai produk hukum ini dicari nanti di-share di grup, di-share di chat, ya, supaya Bapak Ibu sekalian tinggal mempelajari saja. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman 2019, Bapak Ibu sekalian partisipan sudah bisa memprakondisi sekarang mempelajari itu, ya. Saya tidak bosan-bosannya kalau tahapan itu nanti tinggal running saja, tinggal perang saja, ya. Kecuali memang nanti ada regulasi-regulasi yang baru yang disusun atau ditetapkan oleh pimpinan kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian di sebelah kanannya, jadi tadi jumlah kursi anggota DPD itu 4 orang atau 4 kursi per provinsi, ya, tidak melihat provinsi yang besar, yang kecil, 4 orang. Kemudian nanti daerah pemilihan untuk anggota DPD itu provinsi. Kemarin kita singgung di PPKM sesi ketiga itu soal sistem, ya, sistemnya berwakil banyak, ya. Kemudian nanti terkait dengan verifikasi faktualnya nanti ada sampel acak 10%, bila dukungan di kabupaten kota itu lebih dari 10 orang, ya, kemudian sensus bila dukungan di kabupaten kota itu maksimal 10 orang atau kurang dari 10 orang. Kemudian setiap calon anggota DPD mempunyai hak kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam proses pendaftaran. Kemudian, nah ini penting karena banyak juga pengalaman kemarin, calon DPD yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu harus mengundurkan diri dan menyerahkan surat permohonan pengunduran diri dan surat keterangan yang menyatakan bahwa permohonan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses sebelum masa penyerahan syarat dukungan dan harus disampaikan pada masa pendaftaran calon anggota DPD. Jadi ini bagi teman-teman calon anggota DPD dari penyelenggara pemilu, ya. Jadi sebelum penyerahan dukungan, yang tadi saya bilang. Jadi penyerahan dulu, baru pendaftaran. Jadi sebelum penyerahan, jangan sampai sebelum pendaftaran. Jadi 3 bulan sebelum pendaftaran. Kemudian sejak penerbitan surat keterangan yang menyatakan bahwa permohonan pengunduran diri sedang dalam proses, yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kewenangan menjalankan tugas dan kewajiban. Tentu tadi, ya, karena mundur dari penyelenggara pemilu, ya berarti harus kewenangan dan haknya hilang. Bapak Ibu sekalian, nah saya ingin menyampaikan kembali, jadi pengalaman pemilu 2019, karena DPD itu peserta pemilu, begitu, ya, itu sebenarnya daftarnya itu ke KPU RI. Saya ingin sampaikan. Jadi daftarnya itu ke KPU RI, hanya nanti dokumennya itu diserahkannya ke KPU provinsi. Ya. Jadi KPU provinsi. Makanya
Saya kira pengalaman 2019 yang lalu itu kita diberikan kewenangan oleh KPU RI untuk menerima penyerahan dokumen. Jadi calon-calon anggota DPD dari 34 provinsi itu sebenarnya daftarnya ke KPU RI, ke Imam Bonjol begitu ya. Tapi karena kita diberikan kewenangan, KPU provinsi itu menyerahkan dokumennya itu ke KPU provinsi. Ya. Jadi KPU provinsi menerima penyerahan dokumen, ada penyerahan dokumen, daftar nama pendukung, fotokopi KTP elektronik, ya. Kemudian KPU provinsi melakukan penelitian administrasi atas kesesuaian daftar nama pendukung, fotokopi KTP elektronik atau suket. Kemudian di KPU provinsi juga ada kewenangan yang diberikan untuk mengambil sampel acak 100% atau sensus, ya, untuk diverifikasi faktualnya. Saya kira ini nanti detailnya saya ingin jelaskan lebih lanjut. Nah, tetap walaupun penyerahan dukungan itu di KPU provinsi, lagi-lagi KPU kabupaten kota yang nanti akan menjadi eksekutor, implementator, ya, sebagai yang punya wilayah untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual, ya. Verifikasi faktual terutama, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, KPU kabupaten kota tentu setelah proses di provinsi, ya, nanti teman-teman KPU kabupaten kota, ya, akan menerima hasil penelitian administrasi dari KPU provinsi yang berupa apa? Daftar dan identitas pendukung, jumlah sampel, dan nama sampel pendukung melalui SIP. Nah, ini barangkali yang baru dengar nih, ada SIP, ya, Sistem Informasi Peserta Pemilu Perseorangan. Sebenarnya agak mirip-mirip Silon lah, agak mirip-mirip Silon, ya. Jadi SIP, nah nggak tahu ini nyebutnya gimana, mingkemnya agak lama begitu ya. SIP, nah Sistem Informasi Peserta Pemilu Perseorangan. Nah, di SIP ini, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengenalan saja mungkin yang belum tahu gitu ya, ini nanti berisi database dukungan, nah intinya database dukungan. Ya. Nah, fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan juga nanti Bapak Ibu diterima dari KPU provinsi. Jadi bayangkan nanti, ya ini teman-teman provinsi, ya, khusus saya kira ini teman-teman provinsi, nanti bayangkan akan menerima penyerahan dukungan, ya, penyerahan dukungan. Kalau tidak salah pendaftaran itu 3 hari, ya, penyerahan dukungan, mohon maaf. Jadi bedakan antara penyerahan dukungan dengan pendaftaran. Saya sering mengatakan, saya kira kita harus berpikir sangat detail walaupun sederhana, ya. Jadi penyerahan dukungan itu sebentar di apa namanya di 22 April, iya betul, 5 hari, 22, 24, 25, 26, 4 hari, 22, 23, 24, 25, 26, 5 hari, 5 hari. Jadi teman-teman provinsi akan menerima penyerahan dukungan dari bakal calon DPD ini 5 hari. Ini belajar dari 2009, 22 sampai 26, 22, 23, 24, 25. 5 hari kita di KPU provinsi seluruh staf begitu ya akan menerima penyerahan dukungan berupa tadi fotokopi KTP elektronik, surat keterangan, kemudian identitas formulir dan lain-lain. Ya. Khusus Jawa Barat, saya kira kita punya pengalaman. Kita punya pengalaman 2019 kemarin, kalau tidak salah ada 73 orang menyerahkan dukungan. Bayangkan, kalau dibagi 5 hari saja, ya berarti 1 hari 14 orang. Iya 14 orang, 73, bisa jadi 15 orang. Jadi ini mungkin bagi teman-teman provinsi yang lain, tidak sebanyak Jawa Barat, ya. Jawa Barat itu 14 orang, apalagi dukungannya Jawa Barat itu kalau tidak salah 5.000 KTP. Nah, ini bayangkan. Oleh karena itu, saya kira nanti seperti biasa kita melakukan in-house training, ya, Bu PLH Sekretaris, kita simulasi bagaimana nanti persiapan pemilu 2024, barangkali nanti calon DPD di Jawa Barat bisa jadi mungkin lebih banyak, gitu ya. Waktu penyerahannya hanya 5 hari,
peserta atau bakal calonnya banyak. Nah, ini penting. Karena seperti tadi, kita di provinsi ya, ini teman-teman provinsi akan menerima fotokopi KTP. Belum nanti di Litmin ya, penelitian administrasi dan lain. Jadi itu saya kira mengingatkan provinsi ya, kita semua di Jawa Barat. Kemudian nanti KPU Kabupaten Kota juga melakukan penelitian administrasi atas kesesuaian daftar nama pendukung dengan fotokopi KTP elektronik atau surat. Kemudian tugas KPU Kabupaten Kota adalah melakukan faktual atas sampel dengan cara mendatangi rumah. Saya kira ini jadi agak-agak mirip ya, calon perseorangan, DPD, kemudian verifikasi parpol. Jadi agak-agak mirip. Jadi saya kira ini pentingnya kita melakukan sharing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini syarat-syaratnya ya. Jadi syarat-syaratnya saya kira kita harus mengetahui. Jadi saya kira ini saya tidak akan bacakan, mungkin bisa dibaca saja ya. Tetapi ini ada yang penting, syarat yang penting, ini poin poin 7 nih. Atau poin 6 dulu ya. Ini teman-teman barangkali belum ngeh ya. Saya kemudian sudah baca malam. Ini mohon maaf, ini anak saya nangis terus. Apabila pada Litmin ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan, dikenai denda. Nah ini sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Ini dalam PKPU kita ini. Data palsu merupakan fotokopi atau data identitas kependudukan, pendukung, perseorangan, calon peserta pemilu yang berbeda dengan data tercantum pada data identitas kependudukan asli. Jadi ini sebenarnya eksplisit syarat ini, begitu ya. Jadi kalau ditemukan data palsu, didenda si calon itu 50 kali temuan bukti. Kalau misalnya data palsunya ada 10, berarti nanti dia dendanya berarti 500. Jadi itu saya kira mungkin ini yang baru tahu barangkali. Kemudian data yang sengaja digandakan merupakan fotokopi data identitas, ya. Yang digandakan lebih dari 1 kali sebagai pemenuhan data minimal. Jadi ada data palsu, ada data ganda. Nah, itu yang sengaja digandakan itu ada hukuman denda. Teman-teman kabupaten kota harus tahu, walaupun sebenarnya ini di level provinsi ya, di level provinsi untuk sosialisasi, karena pengalaman saya 2019 yang lalu itu kita jauh-jauh hari itu kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan kepesertaan cara menjadi peserta pemilu DPD. Nah, saya kira itu syarat yang penting yang ingin saya tegaskan. Kemudian ini dukungannya rekan-rekan sekalian di kolom kanan ini ya. Jadi karena tadi setiap provinsi yang penduduknya kurang dari 1 juta dukungan itu 1.000 dukungan. 1 juta jiwa begitu ya. Provinsi yang penduduknya 1 juta jiwa maksimal atau kurang dari 1 juta itu 1.000 KTP elektronik fotokopi. Antara 1 sampai dengan 6 juta calon anggota DPD wajib menyerahkan minimal 2.000 dukungan. Yang 5 sampai dengan 10 juta itu 3.000 fotokopi KTP dukungan. Yang 10 sampai 15 juta itu 4.000 dukungan. Ya. Di atas 15 juta jiwa penduduknya itu 5.000 dukungan fotokopi KTP yang dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik ya, yang disusun nanti by name by address dalam formulir. Nah, Jawa Barat kemarin karena kita penduduknya di atas 15 juta ya, kita ada dulu kalau nggak salah 48 juta jiwa Jawa Barat fotokopi jumlah penduduknya berarti kita 5.000 fotokopi dukungan ya. Dibuktikan dalam fotokopi KTP. Jadi kemarin bayangkan teman-teman sekretariat di Jawa Barat dari 73 kali hampir 200.000 fotokopi KTP yang harus kita verifikasi. Ya, saya kira ini makanya disiapkan dari mulai sekarang pengetahuan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penyerahan dukungan, saya kira ini hal-hal teknis saja yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman calon ini
selain menyerahkan fotokopi KTP tadi ya yang sering saya sebut, itu nanti disusun ya, disusun nama-namanya. Saya kira agak mirip-mirip lah calon independen, calon perseorangan gubernur, database keanggotaan parpol itu sama. Nama-namanya disusun, si A, B, si C, si C, si D, dan seterusnya. Fotokopi KTP-nya juga sama tersusun, dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian juga dikirimkan adalah soft file-nya. Soft file-nya yang disusun atau di-upload melalui SIP tadi, SIP. SIP, Sistem Informasi Peserta Pemilu Perseorangan. Nah, kemudian saya kira sama jamnya ini, jam pertama hari ke-1 sampai dengan ke-4 itu jam 8 sampai jam 12. Hari ke-5 penyerahan dukungan itu sampai jam 4. Seperti biasa perlu diantisipasi, mayoritas adalah pemain malam, ya, malam-malam. Nah ini saya kira perlu diantisipasi, perlu dikomunikasikan dengan baik kayak kemarin. Kemudian nanti KPU Provinsi memberi tanda terima, surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan, dan seterusnya. Kalau di Jawa Barat, saya kira ini sharing saja ya. Kalau di Jawa Barat, walaupun diterimanya di Jawa Barat, tapi kita melibatkan langsung teman-teman kabupaten kota. Karena Bapak Ibu lihat pengalaman 2019, kami di Jawa Barat karena tadi ya 73 orang yang menyerahkan dukungan selama 5 hari. Setiap hari itu hari pertama teman-teman kabupaten kota itu sudah dihadirkan. Syukur-syukur kita teman-teman provinsinya itu sudah membangun komunikasi dengan teman-teman calon DPD, dukungan tersebar di kabupaten kota mana saja. Jadi nanti penyerahan dukungan itu kan sudah dipisahkan per kabupaten kota calon DPD ini ya, itu ya. Nah nanti kabupaten kota sendiri nanti yang akan melakukan penelitian, menerimanya gitu. Jadi selama 5 hari itu teman-teman kabupaten kota standby di tingkat KPU provinsi. Ya walaupun memang tidak banyak ya 1-2 orang, karena nanti leading sektornya sebenarnya teman-teman di sekretariat KPU provinsi. Kemudian tadi daftar dukungan mencantumkan nama pendukung, nik, tanggal, bulan, dan seterusnya. Kemudian tadi calon anggota DPD memasukkan daftar dukungan di dalam SIP, ya, sistem informasi peserta pemilu perseorangan. Ada username, passwordnya, ya, mulai dari penyerahan. Nah, saya kira ini juga sama dengan Sipol, ya teman-teman. Mungkin ini di level provinsi juga harus sudah mulai memperkenalkan ya SIP sebelumnya, gitu ya. Kemudian susunan daftar pendukung dibuat per kabupaten kota, dibubuhi materai dan tanda tangan dan seterusnya. Saya kira ini mah, jadi paling tidak teman-teman nanti bisa membaca ya ini mah. Kemudian daftar dukungan asli, elektronik, sesuai daftar dan seterusnya bisa dibaca. Kemudian nanti ada 3 rangkap, ya, 1 rangkap dokumen asli dan fotokopi, 1 rangkap dokumen fotokopi, ya, kemudian 1 rangkap dokumen fotokopi sebagai arsip anggota DPD. Saya kira ini persyaratan-persyaratan administratif ya. Kemudian juga nanti ada perbaikan-perbaikan, dan seperti biasa Bapak Ibu standar SOP di kita, pada saat penyerahan itu tidak sesuai, kurang, itu dikembalikan. Ya, dikembalikan. Saya kira ini sudah menjadi pakem, tidak usah diinikan lagi, menjadi pakem. Kalau kurang itu langsung dikembalikan. Tidak boleh nitip, tidak boleh ini dan lain-lain. Ini pengalaman Kabupaten Bandung lah ya, saya kira ini pengalaman berharga ya. Udah jangan disentuh dan seterusnya dan seterusnya. LO-nya standby di situ untuk menghitung bersama dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penelitian administrasi dan pemeriksaan terhadap dokumen dukungan perseorangan calon anggota DPD terdiri atas penelitian administrasi, yaitu kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon anggota DPD yang bersifat formil. Jadi teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali, karena ini baru penyerahan, jadi baru syarat kelengkapan administrasi, ya, belum syarat calon, belum. Jadi kelengkapan kepesertaannya. Kalau syarat calon mah ya terkait nanti jenis formulirnya B, BB begitu ya, ijazah itu mah nanti pada saat daftar. Saya kira ini penting untuk saya tekankan. Kemudian yang kedua adalah verifikasi faktual. Jadi pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, alamat, dan pernyataan pemilih terkait dukungan kepada calon anggota DPD yang bersangkutan.
Jadi nanti ada sama dengan calon perseorangan, sama dengan verifikasi keanggotaan parpol. Jadi nanti ada surat pernyataan kalau dia mendukung, kalau dia tidak mendukung, kalau dia tidak mau menandatangani. Saya kira itu hal-hal yang mirip. Nah, penelitian administrasi oleh KPU provinsi. Saya kira ini kesesuaian alamat, kesesuaian wilayah, usia pendukung, dugaan ganda, dan lain-lain. Saya kira ini yang dibaca aja lah. Karena ini slide-nya lumayan banyak nih. Hampir 30, hampir 40. Kemudian tadi ada di KPU provinsi, sekali lagi di KPU provinsi itu ada penelitian administrasi, ya. Kemudian ada penelitian kegandaan. Ya. Maka ini teman-teman provinsi harus bersiap nanti ya. Saya kira semua subbagian ini harus bersiap untuk melakukan penelitian ini. Nanti kita seperti biasa lah, simulasi, in-house training, dan lain-lain. Nah, bersamaan tentu litmin dan kegandaan ini bersamaan nanti dengan LO-nya ya, supaya dia betul-betul menyaksikan langsung. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah menjadi rahasia umum, karena fotokopi KTP ini mohon maaf bisa saja sangat berpotensi untuk kegandaan identik, kegandaan internal, kegandaan eksternal. Jadi KTP di calon ini kadang ada di KTP calon sana. Nah ini, saya kira ini penting, kecermatan dan kehati-hatian kita. Ya, makanya itulah ada SIP ini kan, ada SIP ini untuk mengidentifikasi kegandaan internal, kegandaan eksternal, begitu ya, kegandaan identik itu melalui SIP, sangat dibantu oleh sistem informasi aplikasi. Bayangkan 5.000 KTP kita kalau tidak menggunakan aplikasi dibaca hiji-hiji gitu ya, satu-satu dibaca, wah kayaknya waktunya agak panjang ya. Nah kemudian tentu nanti setelah melakukan litmin, melakukan kegandaan ya dalam proses litmin, ini ada formulir-formulir yang diisi berita acaranya, ya, yang MS memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat, dan seterusnya, gitu ya. Sama BA-nya diserahkan kepada para pihak, begitu ya. Termasuk kalau memang pada saat itu karena minimal 5.000, kalau Jawa Barat ya kurang dari 5.000 ya dikembalikan. Ada perbaikan selama masa penyerahan dukungan. Gitu ya. Saya kira ini paham semua. Kemudian ada litmin hasil perbaikan. Nah ini yang tadi sebaran dan lain-lain juga tahu. Saya kira lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah proses litmin, kegandaan dan seterusnya, nanti KPU provinsi sendiri yang akan menentukan sampel untuk kepentingan verifikasi faktual. Sampelnya ada sebanyak 10% dari pendukung di kabupaten kota, bila jumlah pendukung 10 ke atas. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan untuk calon perseorangan DPD itu kan nanti dia kan misalnya 5.000 nih kalau di Jawa Barat, 5.000 KTP. Itu 5.000 KTP itu per kabupaten kota beda-beda. Kota Bandung misalnya, karena dia di kota, dia nyerahkannya 1.200 misalnya. Di Kuningannya dia nyerahin 100. Kemudian di Kabupaten Bogor 1.000 misalnya. Terus jadi menyebar di kabupaten kota. Nah, pengambilan 10% itu adalah dari masing-masing kabupaten kota hitungannya. Tentu sampel yang hasil dari penelitian administrasi tadi yang MS gitu ya. Nah, bila hasil kali sampel menghasilkan pecahan 0,5 ke bawah, dibulatkan ke bawah. Bila hasilnya 0,5 ke atas, dibulatkan ke atas. Saya kira ini teman-teman sudah memahami lah. Pencuplikan sampel itu melalui SIP. Jadi ada aplikasinya, ada sistem informasi peserta pemusawaratan itu melalui SIP. Biasanya kalau dulu pencuplikannya gitu ya, tapi 10%. Jadi nanti sistem sendiri yang akan mengacak atau mencuplik ya sampelnya yang akan dilakukan verifikasi faktual. Nah, kalau pendukung di kabupaten kota kurang dari 10, maka dilakukan sensus. Ya, jadi sensus berarti langsung. Jadi kayak misalnya mungkin satu kabupaten kota jumlah
pendukungnya ada 90 misalnya, dia kan di 10% sampelnya, ya berarti hanya 9 orang, nah berarti dia sensus. Gitu. Kemudian penentuan sampel dalam forum rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh calon anggota DPD dan Bawaslu. Sama, kemudian dibikin berita acara dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan proses pencaprekan dalam pencuplikan dalam forum pleno di provinsi, teman-teman kabupaten kota juga bersama hadir saat itu karena setelah dicuplik langsung diserahkan pada saat itu sampel. Diserahkan ke kabupaten kota, kemudian kabupaten kota kembali ke masing-masing untuk melakukan verifikasi faktual gitu. KPU provinsi serahkan jumlah dan nama sampel atau sensus dilengkapi dengan fotokopi KTP ya kepada KPU kabupaten kota dengan form lampiran 2 model BA sampel KPU Prop DPD melalui SIP paling lambat 5 hari setelah min perbaikan. Ya, jadi pasal 32. Nah, di verifikasi faktual saya kira sama oleh KPU kabupaten kota. Nah, ini teman-teman kabupaten kota ya. Saya kira sama pengalamannya pada saat verifikasi faktual calon perseorangan kepala daerah maupun calon verifikasi faktual keanggotaan parpol. Saya kira mirip. Jadi fotokopi KTP yang tadi itu dibawa begitu ya, disamakan, ditanya fotokopi KTP aslinya mana, dicocokkan begitu ya dengan nanti ada data list nama dan seterusnya. Saya kira sama kalau verifikasi faktual mah. Karena kita sudah sering diskusi verifikasi faktual, nanti ada berita acaranya, model atau case-nya sama. Ada yang tidak ngaku, ada yang ngaku, atau ada yang tidak mau tanda tangan, itu form-formnya ada. Saya kira karena ini SOP di kita itu ya hampir-hampir sama. Ya. Nah, ini juga baca aja lah, tidak hadir. Saya kira sama bisa menggunakan teknologi informasi ya, video call dan seterusnya ini diberlakukan sama untuk verifikasi faktual calon anggota DPD. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengingatkan ini adalah kondisi normal. Lagi-lagi kita tidak tahu 2024 karena DPD ini 2023 ya nanti prosesnya ya itu bisa jadi nanti masih dalam situasi pandemi. Kita tidak tahu. Dengan demikian berarti prokes. Ya, prokes. Saya kira teman-teman yang penyelenggara pemilihan 2020 merasakan sendiri bagaimana verifikasi faktual dengan menggunakan prokes, dengan protokol kesehatan. Ya. Ini pengalaman di Jawa Barat sendiri, di beberapa daerah yang zona merah, verifikatornya menggunakan baju hazmat, ya datang door to door ke setiap rumah, buru-buru mau menerima malah ngunci pintu kan, itu ada pengalaman begitu. Jadi saya kira ini saya ingatkan dari sekarang melalui forum diskusi ini kita tidak tahu nanti pandemi COVID ini masih berlangsung atau tidak. Andai kan nanti masih ada, jelas verifikasi faktual tentu nanti masih bisa saja menggunakan protokol kesehatan. Ya, saya kira sharing nanti teman-teman yang pengalaman verifikasi faktual calon perseorangan gitu ya. Termasuk untuk verifikasi faktual partai politik. Ya, kemarin saya kira kita sudah singgung itu. Prokesnya seperti apa ya, malah pokoknya inilah agak ini ya. Malah diupayakan tidak masuk rumah, kan dulu begitu kan? Itu karena jaga jarak dan seterusnya. Kalaupun nanti dikumpulkan misalnya harus menjaga kerumunan, tidak ada kerumunan dan lain-lain. Saya kira ini lagi-lagi kita anggap ini bukan masalah, tetapi challenge. Setiap apapun dinamikanya kita anggap challenge. Tantangan bagi kita sebagai penyelenggara pemilu untuk melayani para pemilih ya terutama terkait dengan kepentingan. Rekap setelah faktual tentu rekap seperti biasa nanti ada BA teman-teman verifikator yang sudah melakukan verifikasi. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah ini verifikatornya ini masih sudah terbentuk badan penyelenggara ya. Coba nanti saya cek lagi ya. Yang jelas
tentu siapapun nanti setelah melakukan verifikasi kepatuhan melakukan rekap di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, nanti kabupaten ke provinsi, nanti di provinsi di ini. Kemudian lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ada dukungan perbaikan kedua setelah verifikasi faktual, yaitu setelah melakukan proses pendaftaran. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Saya kira saya ingin lanjut aja lah. Ini mah tinggal dibaca aja. Ini memang cukup banyak ini karena PKPU ini. Nah, kalau syarat calon saya kira tinggal dibaca aja ya. Nah, yang jelas usianya minimal 21. Ya, 21 itu pada saat penetapan DCT. Nah, dibedakan dulu 21 apakah pada saat pendaftaran atau pada saat penetapan DCT. Ini hal sederhana kadang lupa kita ya, pada saat penetapan DCT. Yang lainnya saya kira sama. Terkait terpidana korupsi, saya kira ini kita punya pengalaman kemarin ya, mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan, tidak boleh nanti calon anggota DPD nyalon, tapi dia caleg di partainya nyalon, itu tidak. Ya, kemudian satu dapil, jadi hanya di provinsi Jawa Barat saja, tidak boleh di provinsi lain, ya, dan seterusnya. Saya kira ini sama. Kemudian pendaftaran, dokumen yang diserahkan, saya kira ini mah tinggal saja. Nah, saya ingin melihat pendaftaran, ingin mengingatkan saja, bakal calon DPD wajib hadir pada saat mendaftar. Ya, boleh tidak hadir selama ada halangan yang dibuktikan dengan suket dengan menyerahkan dokumen. Dokumen pendaftaran bisa katakan nih, berarti DPD mah ya, DPD mah 2 aplikasi, ada SIP, begitu ya, ada Silon. Dukungannya di-upload ke SIP, ya, sistem informasi peserta pemilu perseorangan, syarat calonnya ke Silon. Nah gitu. Bila sampai akhir pendaftaran unggah ke Silon, belum unggah, atau selesai unggah wajib diperbaiki sampai dengan sebelumnya verifikasi. Ini saya mengingatkan pengalaman 2019 yang lalu, apalagi Jawa Barat ya, ada 73, saya ingat saat itu yang daftar, walaupun tidak bersamaan, ini memang bandwidth internet, karena kadang operator SIP atau operator Silon si calon DPD ini juga melakukan upload, melakukan ini input di kantor KPU. Bayangkan kalau ada sekian puluh laptop, masing-masing calon beda, password username-nya, nah ini. Jadi ini saya kira bentuk pelayanan. Saya kira ingat dulu Jawa Barat itu sampai ada jalur khusus akses ya, itu. Nah ini tugas KPU provinsi saat pendaftaran, ya, itu pendaftaran, kemudian biasa seperti biasa LO, email, nomor HP dan seterusnya. Saya kira ini tinggal dibaca lah. Kemudian verifikasi persyaratannya ya, yang syarat calon tadi, yang KTP, ijazah dan seterusnya. Verifikasi dokumen dan seterusnya sampai dengan DCS, DCT. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini pengalaman seri pengalaman ya terkait DCS. Jadi mohon maaf, saya kira ini rahasia umum barangkali ya. Kan dulu itu kesan DPD itu kalau dia dapat nomor urut 1 katanya banyak dukungannya ya. Makanya apa? Kadang merubah huruf apa namanya awalnya begitu ya. Saya kira ini di mana-mana mungkin. Makanya di Jawa Barat itu calon anggota DPD banyak diawali huruf AA. AA. Nah, muncul dari dinamika ini adalah soal syarat calon, terutama apa? Perubahan nama. Ini harus hati-hati. Ya, kalau saya kira mungkin teman-teman provinsi yang lain, karena dia ingin nomor urut 1, karena nomor urut 1 itu kan karena alfabetis kalau tidak salah. Kalau untuk nomor urut DPD, jadi tidak diundi. Dulu itu kalau nggak salah diundi. Nah, sekarang itu tidak alfabetis untuk 2019 kemarin. Nah, kita tidak tahu nanti 2024 apakah diundi nomor urutnya atau alfabetis. Alfabetis itu berarti nanti A, B, AC, AD dan seterusnya. Itu nanti saya kira komputer bisa menyusun. Berarti nanti muncul syarat. Saya pengalaman sendiri
waktu 2019 ada beberapa, saya kira hampir 10 ya, hampir 10 calon anggota DPD yang ada perubahan nama ke pengadilan. Gitu ya. Nah, kita harus cermat, kita harus teliti terkait dengan perubahan nama itu. Gitu. Karena perubahan nama kan harus ada putusan pengadilan. Sampai dengan penetapan DCT ya, sampai dengan foto-foto dan lain-lain. Saya kira ini, nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan verifikasi DPD ini, baik permit, virtual, pendaftaran, sekali lagi memang ini leading sektornya di provinsi ya, tetapi beberapa kabupaten kota, saya kira dari mulai verifikasi administrasi, ya kegandaan dan lain itu nanti ada proses pelibatan, begitu ya. Oleh karena itu, walaupun nanti kabupaten kota lebih ke verifikasi faktual, tetapi saya kira penting untuk mengetahui agar nanti proses di tahapan yang lebih. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kalau memang ada hal-hal ini kita diskusi. Kalaupun tidak ya, saya kira jam 11 cukup lah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Endun Abdul Haq yang sudah sangat komprehensif menjelaskan bahkan dari sejarahnya, kemudian pengertiannya, dasar hukumnya sampai detail-detail. Dan memang berdasarkan juga pengalaman saya di sebagai sekretariat di KPU Provinsi, ini adalah pekerjaan yang luar biasa, membutuhkan ketelitian dan kecermatan. Jadi kalau tadi Pak Dun sempat menggambarkan bahwa ada 73 calon yang memberikan syarat dukungannya ke KPU Provinsi, dikali 5.000 itu sudah 350.000 Pak, lebih. Nah itu di ruangan aula KPU Provinsi Jabar, semua berkas dikumpulkan di sana, karena kita memang harus hati-hati, tidak boleh ada berkas yang berceceran. Dan mungkin saya juga mau memastikan bahwa ada salah satu hal yang memang agak harus diteliti, yaitu dukungan PNS. Kalau nggak salah nggak boleh ya Pak ya. Jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan nama, NIK, dan terutama itu pekerjaan. PNS itu, PNS, TNI, Polri itu tidak boleh dicantumkan sebagai pendukung calon tertentu gitu. Makanya memang betul-betul membutuhkan ketelitian yang sangat luar biasa. Baik, saat ini sudah ada 86 partisipan, dan saya juga menyapa Bapak Ibu yang berasal dari KPU dari luar Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau di-sharing juga di forum ini. Kami persilahkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari Bapak Ibu kabupaten kota di Jawa Barat. Silahkan, saya persilahkan untuk langsung menonaktifkan atau unmute suaranya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Sebentar saya lihat di kolom chat apa ada pertanyaan. Ya, ada yang minta bahan, Pak Kadif. Kalau misalnya bisa di-share langsung di kolom chat. Ya, Baik. barusan saya share ke Gugum, itunya bisa di-share di chat. Bahan materinya bisa di-share di chat ya, Gugum ya. Siapa? Baik, bagaimana? Tidak ada yang mau sharing atau bertanya? Memang mungkin sampai saat ini tidak tergambar dengan jelas, tidak terbayang seperti apa. Baik, memang itu membutuhkan pasukan yang cukup banyak, terutama untuk di Jawa Barat. Bu Dini,
Ya, mangga. Pak Andi dari Pangandaran, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun atas waktusna Kang Haji, sehat Kang Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To the point aja Kang Haji ya. Itu tadi yang di poin di slide berapa itu ya yang masalah denda yang 50 Kang Haji itu. Nah, tolong dijelaskan biar gamblang, tadi saya kurang mengikuti Kang Haji. Ya, itu aja pertanyaan Kang Haji. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di ini Bu moderator, langsung saya jawab apa di ini dulu? Ya, mungkin sambil menunggu yang lain, Pak. Silahkan langsung ditanggapi saja. Iya, betul sekali Kang Andis. Jadi terkait dengan apa namanya denda ya. Jadi denda terkait 50 kali jumlah dukungan ganda ataupun palsu yang ditemukan. Ya, jadi misalnya, jadi denda itu pada dua hal. Ada dua hal kalau kita baca PKPU itu. Jadi kalau ditemukan data palsu, ya saya ingin tidak eksplisit lah menyebut ya, tapi saya kira teman-teman penyelenggara saya yakin tahu lah pengalamannya ya. Data palsu, kemudian data ganda. Proses ini sebenarnya ada di KPU provinsi, ya. Jadi kalau misalnya ditemukan data palsu dari dukungan itu 5.000, misalnya ditemukannya 10 misalnya, berarti dia harus menambah 10 data palsu kali 50 gitu ya. 50 berarti 500 gitu ya. Jadi itu data palsu. Kemudian ditemukan juga data ganda misalnya ya. Data ganda berarti sama. Jadi dikali 50. Nah, memang pengalaman kemarin di Jawa Barat seperti tadi disampaikan begini, kita betul-betul sangat terbantu sekali oleh yang namanya aplikasi SIP gitu ya. Jadi ini yang kemudian ini pengalaman lagi-lagi sebenarnya ini di level provinsi untuk mengkomunikasikan sebaik mungkin dengan dengan bakal calon gitu ya. Soal dia menyusun harus betul-betul yang valid, yang benar, jangan comot, ulah tulis tonggong gitu ya. Ini betul-betul sanksi hukumnya juga kadang kita jelaskan. Jadi ini memang pekerjaan pengalaman Jawa Barat, betul tadi aula KPU Provinsi Jawa Barat yang begitu besarnya itu udah sesek gitu ya dengan dokumen-dokumen. Bayangkan 350.000 minimal fotokopi KTP. Kan ada calon anggota DPD yang tidak menyerahkan 5.000, ada yang 12.000, ada yang 3 kali lipatnya dan lain-lain. Jadi untuk merespon Kang Andis tadi betul bahwa sanksi apabila yang melakukan dua hal. Pertama menyerahkan data palsu, kemudian juga ada data yang ganda gitu ya. Data ganda tuh gini misalnya, dia menyerahkan 5.000 nama misalnya. Nama saya Endun itu digandakan 2.000 kan bisa. Ya bisa. 3.000-nya data benar gitu. Nah, itu disanksi gitu. Jadi itu Kang Andis mungkin nanti bisa dipelajari di materi yang saya share. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Pak Andis? Tekap Budini, hatur nuhun. Gambaran ya, siap. Sate we unggul ke sonten. Besok, Pak. Insya Allah katanya di KPU Provinsi juga ada, tapi nunggu kabar ini kita. Bagaimana yang lain? Silahkan, masih ada lagi yang mau disampaikan. Mungkin ada yang sudah 2 periode bisa memberi gambaran atau sharing, karena tahapan di KPU Provinsi hanya litmin, tapi untuk verfaknya dilakukan di masing-masing KPU, kabupaten, kota. Nah, itu yang mungkin bisa di-sharing kira-kira apa kesulitan atau tantangan yang
terjadi saat verifikasi faktual di lapangan. Dari sekretariat mungkin ada yang mau menyampaikan dari sekretariat KPU Kabupaten Kota. Tidak ada sepertinya ya. Bagaimana Pak Jendun, masih ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Din. Saya kira kita lebih ingin memastikan saja tadi terkait dengan verifikasi faktual apakah dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota atau oleh badan ad hoc ya. Saya lihat tahapannya dulu ini. Sepertinya sudah. Makanya teman-teman yang sudah 2 periode, apakah kemarin ikut verifikasi faktual DPD enggak ya? Saya juga lupa malah. Oh, ternyata belum. Kalau tidak Jadi, salah ad hoc lagi faktualnya. sebentar. Apa sudah terbentuk ya? PPK itu Maret. Sepertinya sudah ya. Jadi rekan-rekan sekalian mungkin nanti nunggu fix-nya terkait dengan verifikasi faktual. Kalau pengalaman 2019 ini itu pembentukan PPK itu di bulan Maret. Sementara ini proses April, berarti kan seyogianya sudah ya. Seyogianya sudah. Gitu. Tapi jadi itu terkait dengan verifikasi faktual, apakah nanti dilakukan oleh teman-teman langsung sekretariat KPU Kabupaten Kota bersama para pimpinan komisioner ataupun oleh badan ad hoc kita, gitu ya. Yang terakhir saya kira yang ingin saya sampaikan adalah terkait sengketanya. Nah, ini seperti biasa saya sering menyebut pengalaman pemilu 2019 kemarin perseorangan DPD ya, itu proses sengketanya cukup panjang. Saya ngalamin betul dipanggil menjadi saksi di Bawaslu ya beberapa kali. Itu memang penting untuk dilakukan. Makanya salah satu prinsip manajemen strategis yang bagus itu yang sering saya sebut write what you do and do what you write ya. Jadi teman-teman saya kira dalam semua tahapan itu sering harus selalu dituangkan ya, apapun yang kita lakukan itu write what you do, ditulis apa yang kamu lakukan. Ini penting untuk diingatkan, apalagi kalau sudah masuk tahapan, kita koordinasi, kita bimtek, kita sosialisasi, itu harus ada hitam di atas putihnya. Harus ada kronologisnya, harus ada berita acaranya, harus apa ini. Kemudian do what you write, ya, lakukan apa yang kamu tulis. Artinya kita melaksanakan itu apa yang sudah direncanakan. Yang sudah direncanakan itu yang kita lakukan. Jangan melaksanakan sesuatu yang di luar ya perencanaan kita. Gitu ya. Jadi saya kira itu pakem atau norma umum lah yang biasa dilakukan di mana saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu barangkali ya forum kita kali ini. Saya sangat memahami memang DPD ini mungkin sama dengan kelembagaannya ya, banyak hal yang kurang menarik, tapi ini saya kira penting untuk kita sampaikan agar kita memahami dan mengetahui sejak dini begitu ya, apa-apa tahapan yang harus kita lakukan gitu ya. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup barangkali saya ingin memohon Din ada usulan tema untuk diskusi kita ke depan supaya kita lebih mendalam lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk memandu penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hajindun. Mungkin memang walaupun tahapannya masih lama dan kita masih punya banyak waktu untuk membicarakannya. Secara kelembagaan mungkin DPD ini mungkin ya kurang menarik, tapi pekerjaan yang akan kita hadapi itu juga justru ini mungkin pekerjaan yang paling berat, terutama untuk di KPU provinsi. Kalau yang terbayang oleh saya adalah juga perlu kehati-hatian dari kita khususnya KPU provinsi dalam penganggaran, karena tentunya pastinya akan membutuhkan biaya yang luar biasa mengumpulkan orang banyak, pasukan dari kabupaten kota juga. Sekali lagi mungkin saya kembalikan ke forum, sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya atau mau sharing. Pak Maman mungkin? Siap, Bu Dini. Sulaiman, ya, mangga. Mau ada yang disampaikan, Belum, Pak? sebelum Oke. ditutup, Ya, mangga. izin bertanya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Kang Hajindun selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan teman-teman sekalian serta PPKM, izin saya menyampaikan terkait dengan verifikasi faktual calon anggota DPD. Kebetulan secara pribadi saya pernah mengalami terkait dengan verifikasi faktual calon anggota DPD. Waktu itu di Kabupaten Kuningan ada 2 calon anggota DPD, yaitu Bu Hajarini dan Pak Jainuddin. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait dengan persoalan dukungannya, yaitu KTP. Betul terkait identitas KTP yang notabene PNS memang tidak boleh, tapi ada kalanya saat ini yang dukungannya katakanlah berstatus tenaga harian lepas, misalkan di pemerintah daerah, ataupun yang sudah masuk kategori pegawai P3K, itu apakah memang dibolehkan atau tidak? Soalnya di KTP-nya katakan masih berstatus wira swasta ataupun yang tidak menerangkan status PNS seperti itu. Nah, apakah nanti kedepannya seperti apa? Seperti itu, Kang Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Maman. Mungkin diulangi lagi itu Pak Ajindun tadi udah Assalamualaikum, ulangi lagi. Silakan tinggal dijawab lagi, tanggapi lagi Pak. Enggak, silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya udah menutup ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi betul itu kadang memang betul banyak muncul. Saya kira ini penting kiranya penelitian administrasi ya pada saat penyerahan dukungan oleh bakal calon DPD. Jadi bayangkan pada saat penyerahan sekian puluh ribu begitu ya, karena banyak, kemudian staf kita di provinsi melakukan penelitian administrasi, termasuk salah satunya adalah soal pekerjaan ya, ataupun profesi. Jadi kalau ada di KTP-nya PNS memang biasanya langsung dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat bersamaan banyak, kemudian sehingga staf kita tidak cermat untuk melakukan itu. Nah, upaya KPU Jawa Barat dulu sebenarnya itu kan melibatkan kabupaten kota. Jadi kabupaten kota diikut sertakan untuk melakukan penelitian administrasi. Karena tadi saya katakan ini Kuningan, Cirebon, Indramayu, kemudian Bogor, Kota Bandung, Cianjur, itu kan sudah ada jelas dukungan-dukungannya. Nah, biasanya kita panggil KPU kabupaten kotanya untuk di situ bersamaan.
kita cek satu-satu begitu ya. Nah, tapi tentu sekali lagi saya kira sangat wajar juga ada hal-hal yang terlewat gitu ya. Nah, bagaimana ketika menghadapi situasi semacam itu? Makanya tadi kalau tidak salah, mohon dicek lagi nanti di kabupaten kota pun ya, ketika nanti menerima itu bisa saja nanti mengecek lagi, merecek lagi. Jadi misalnya ternyata loh kok ini PNS ya, atau bisa jadi juga mungkin pada saat penyerahan dukungan dia masih PNS tapi belum sempat dirubah KTP-nya, ternyata misalnya pensiunan ya. Jadi bisa saja terjadi berbagai case. Tapi prinsipnya dalam proses verifikasi faktual itulah akan dibuktikan berbagai hal tadi gitu ya, berbagai hal tadi. Berarti bisa jadi kalau case tadi di Kuningan yang melakukan verifikasi faktual itu adalah teman-teman di kabupaten kota ya, karena mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Tapi yang menunjukkan ya tempat itu biasanya badan ad hoc. Jadi beda seperti calon perseorangan atau calon perseorangan kepala daerah, jadi badan ad hoc atau PPS yang melakukan verifikasi faktual. Berarti kalau calon DPD dengan parpol ya itu berarti teman-teman KPU Kabupaten Kota beserta sekretariatnya. Gitu ya. Jadi itu barangkali responnya tetap akan dibuktikan secara keseluruhan dalam verifikasi faktual. Gitu ya. Demikian, Din. Kemudian ini Kang Haji, waktu Perpa kemarin kita kesulitan untuk menghubungi LO-nya Kang Haji. Karena LO di provinsi ya Pak? Ya, kesulitan sekali identitasnya, kemudian nomor kontaknya juga seperti itu. Ya, betul sekali ini. Jadi kita saja di level provinsi itu melakukan komunikasi dengan LO itu luar biasa. Bagi kita, saya kira kita ingatkan semua, bagi KPU, LO itu menjadi penyambung lidah yang luar biasa, gitu ya. Nah, saya lihat ya, makanya kita analisis karakter ciri calon DPD ini kan biasanya dia tokoh-tokoh ormas ya, tokoh-tokoh LSM atau tokoh apa. Yang dia andalkan gitu, yang dia panggilkan itu biasanya itu jaringan institusi. Misalnya ada yang ketua apa gitu ya, itu kan jaringan ormas di tiap kabupaten kotanya ada. Itu biasanya begitu, tapi ternyata itu tidak efektif juga, mungkin juga faktor X lain ya. Tapi yang pasti, saya kira ini bagi Jawa Barat, bagi provinsi yang lain tentu masukan, list atau daftar LO tiap kabupaten kota itu juga penting. Walaupun sebenarnya dalam regulasi itu sudah disampaikan, pada saat penyerahan dukungan, selain dukungan, KTP, itu sudah disampaikan daftar LO tingkat provinsi, daftar LO tingkat kabupaten kota, malahan tingkat kecamatan, dan lain-lain. Tapi kebayanglah saya kira paham semua soal backup dan lain-lainnya itu yang mungkin merasa keberatan. Jadi, tapi saya kira betul, kunci LO itu penting jadi perhatian kita semua. Paling tidak adalah LO tingkat kabupaten kota. Terima kasih Pak Maman diingatkan. Siap, ada lagi mungkin yang mau share sharing? sedikit mungkin Bu Dini. Mangga Bu Arti, silakan. Oke. Agak share sedikit mungkin Pandun, kalau Kota Bandung kan waktu itu cukup banyak ya. Jadi kita melibatkan badan ad hoc untuk verifikasi faktual. Dan yang tadi yang disampaikan Kang Maman, faktor LO ini menjadi sangat penting juga. Karena dulu banyak spanduk calon itu tidak diambil, sehingga menjadi bahan kita harus kemana didistribusikan gitu. Nah, itu sampai hari menjelang hari terakhir kampanye saja banyak APK yang memang masih ada di KPU Kabupaten Kota. Sehingga terkait LO ini memang harus benar-benar harus benar-benar juga di-manage bagaimana komunikasi dengan LO ini terbangun. Karena jangan sampai kita jadi temuan logistiknya masih ada di KPU gitu. Alat peraga kampanyenya masih ada di KPU. Sedangkan itu menjadi hak dari calon anggota DPD untuk difasilitasi APK-nya. Itu mungkin Kang Dun. Terima kasih. Ya, siap. Silakan Pak, langsung ditanggapi. Saya kira yang disampaikan Bu Ketua Harti Kota Bandung ini sangat betul sekali ya.
Sangat betul sekali. Betul, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, peserta pemilu itu kan alat peraganya ya, alat peraga kampanyenya itu kan kita semua atau APBN atau APBD yang menyediakan. Nah, kalau untuk konteks DPD ini berarti APBN. Saya kira betul, kami ini merasakan sendiri, kami itu mengkomunikasikan format, desain, APK, BK itu luar biasa. Ya, tahu sendirilah, mohon maaf bukan ini kan, tapi wajib pokoknya calon yang sudah ditetapkan itu ngirim desain APK. Ada yang kurang, ada yang, tapi palebah geus dicetakeun teu puas, marah begitu ya, tidak puas. Wah, KPU ini dan lain. Tapi palebah geus jadina teu dicopot. Teu diambil. Saya ngomong bahasa kuningan. Ya diambil gitu ya. Jadi asa kumaha gitu ya. Jadi saya kira betul ini yang dirasakan. Nah, tentu ini betul menjadi bahan masukan begitu ya. Saya kira betul, mubazir. Bayangkan miliaran, Jawa Barat sendiri 70 calon yang sudah pasti ya yang ditetapkan dari 73 yang menyerahkan dukungan. Itu berapa ratus juta atau berapa M sudah dicetak gitu ya. Tapi tidak. Saya kira ini menjadi bahan evaluasi ke depan gitu ya. Oleh Bu Ketua Harti dari Kota Bandung. Atur nuhun. Din, terima kasih. Ya, baik. Masih ada terkait tema DPD yang mau disampaikan? Ini saya bacakan ada tadi Bapak sempat menyampaikan tentang diskusi ke depan, karena ini adalah diskusi terakhir kita untuk PPKM yang pertama ini. Kalau kemungkinan PPKM oleh pemerintah dilanjutkan, berarti akan ada PPKM berikutnya juga mungkin yang akan dilaksanakan sama Pak Hajendun. Ada saran dari Pak Fahmi Labib dari KPU Indramayu, tema berikutnya itu Sirekap. Katanya masih perlu untuk dieksplor, walaupun memang kita pernah membahasnya di sinopsis ya. Cuman memang mungkin ada baiknya juga kalau sekretariat misalnya, dari sisi sekretariat yang menjadi pelaksana pada saat Sirekap itu bagaimana, jadi kita bisa sharing teknisnya, tahapan per tahapannya apa yang dilakukan, terutama memang teman-teman Kasubag KPU Kabupaten Kota yang 19 yang utamanya yang tidak pernah tergambar bagaimana sebetulnya Sirekap itu gitu ya Pak. Mungkin itu salah satunya. Ada lagi tema diskusinya, mungkin ini agak lepas lagi, tentang pengaruh praktek money politik dalam Pilkades terhadap pelaksanaan pilkada. Nah, ini karena Indramayu kemarin baru Pilkades pemilihan KUU ya, se-Indramayu. Jadi mungkin ini bisa juga dijadikan tema, tapi itu mungkin harus dirapatkan lagi, kita sepakati lagi ke depan. Baik, kalau tidak ada yang akan disampaikan lagi, mungkin saya cukupkan diskusi hari ini. Mangga, ada lagi? Oh, masih Pak Fahmi. Mangga Pak Fahmi. Terima kasih. Jadi rekan sekalian, mohon maaf ini mungkin penting tadi menyampaikan apa yang sudah disampaikan, penyampaian terakhir. Benar apa yang disampaikan bahwa terkait dengan poster atau alat peraga kampanye untuk DPD, mungkin hampir seluruh kabupaten kota mengalami hal yang sama, terjadi penumpukan APK. Oleh karena itu, sekali lagi mohon ini dijadikan bahan evaluasi terkait dengan untuk APK, mungkin APK untuk khususnya DPD ya, kira-kira bisa ditinjau ulang untuk jumlahnya dikurangi atau seperti apa, supaya tidak mubazir dan juga terkesan tidak ada koordinasi dengan pihak DPD tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Itu memang menjadi catatan penting ya. Sangat sayang uang dipakai untuk hal yang jadi tidak manfaat. Terima kasih Pak Fahmi. Mungkin tidak ada lagi yang akan disampaikan? Ya,
terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam diskusi PPKM sesi pertama dan yang dengan tema yang keempat ini. Mungkin ke depan kita akan membahas dengan tema-tema yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam sehat terus buat kita semua. Sampai ketemu dan saya ucapkan secara pribadi dan juga mungkin mewakili teman-teman di Sebak Teknis dan Hukmas. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dokumentasi dulu dong, Bu Dini. Oh iya betul, dokumentasi. Silakan untuk Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya semua. Ada 4 slide, oke? Siap ya, slide pertama, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide ketiga ini banyak yang nggak aktif nih kameranya. 1, 2, 3. Dan terakhir. 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih banyak dan mungkin kalau misalnya dilihat dari tahapan verifikasi DPD ini, pendaftaran DPD ini akan dilakukan pada tahun 2023. Mudah-mudahan pandemi ini sudah benar-benar berakhir dan kita bisa secara normal lagi bekerja tanpa rasa takut. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ada Uda dari Padang, Bang Krisno. Ayah girig di Arab, Kang Haji, kalau dicanda. Kang Ridwan lulus gitu, Kang Ridwan. Kang Haji, ayah girig ngambil daging ke Arab 20 kilo. Bingung sepedanya nih. Kang Ridwan puasa. Kang Maman puasa, Kang Maman. Nah, Kang Aceng. Dini Pak Kang Haji, live ya. Aceng. Mangga, tur nuhun Ibu, sehat-sehat. Selami itu pendak Kang Aceng. Bupati Bogor. Indramayu, teknis kurban hiji. Si Bapak. Selami Kang Aceng. Aduh, kumaha ada Mang Pak Bupati. Kang Aceng sehat ya Allah. Alhamdulillah. Awis tepang tuh. Aduh bener kedah ka Karawang aja ya mau orang kumpul sadayana ya. Ngahalkeun ngan. Ayah kudu digoyang Karawang dia PPKM teh ya. Bener Kang Andis. Kan di Karawang beureum ieu. PPKM na di Daremo ayeuna. Pangandaran kota mati euy, pantai sepi. Ayolah orang pilihan Kang Maman ke Kuningan kemanapun ayo. Ayo jadi lamun ya amun ke nungguan ieu heula Kang. Nungguan dana corona lumayan 300.000. Benar. Aya jeung ongkos hitung SPPD we. Nambahan bensin. Nambahan bensin.